Lebih lengkap saudara mengenai tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah bergabung Chief Economist Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad. Selamat pagi Pak Emil. Ya, selamat pagi Mbak Okta. Ya, Pak Emil, nilai tukar rupiah melemah pada pekan ke-3 Desember 2024. Bagaimana asesmen Anda terkait dengan pelemahan tersebut? Faktor apa sebetulnya yang mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah? Ya, di pekan lalu ya, terutama di pekan ketiga bulan Desember ini memang rupiah mengalami pelemahan. Namun kami lihat pelemahan ini bersamaan dengan penguatan mata uang dolar itu sendiri, dan juga pelemahan ini terjadi bersamaan bersama dengan mata uang negara berkembang dan juga negara Asia lainnya. Ada beberapa faktor memang yang menyebabkan terjadinya pelemahan rupiah bersama dengan mata uang negara lain. Antara lain adalah masih kuatnya perekonomian AS, dan juga di pekan lalu itu ada rilis dari Bank Sentral Amerika yang menunjukkan nampaknya suku bunga di tahun 2025 masih akan tetap tinggi. Oke, artinya memang ini juga terjadi di beberapa negara, tidak hanya Indonesia, karena tadi ada beberapa faktor yang memengaruhi bagaimana penguatan dolar terhadap sejumlah mata uang termasuk rupiah. Pak Emil, jadi kinerja nilai tukar rupiah ini dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya ini seperti apa? Apakah masih lebih baik, lebih kuat begitu, atau seperti apa? Ya, kalau kita hanya melihat mungkin dalam 1 bulan terakhir memang rupiah sedikit lebih lemah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Mata uang negara berkembang secara rata-rata melemah sekitar 0,93% dalam 1 bulan terakhir, sedangkan rupiah sedikit lebih besar pelemahannya itu di 1,11% dalam sebulan terakhir. Namun jika kita lihat gambaran lebih besar, sepanjang tahun 2024 ini sebenarnya rupiah sudah sangat stabil ya, relatif lebih baik bahkan dibandingkan dengan mata uang negara berkembang lainnya, di mana negara berkembang itu mencatatkan pelemahan mencapai 7%, sedangkan rupiah mampu bertahan cukup baik sepanjang tahun dengan hanya mencatatkan pelemahan 5,18%. Oke, penegasan Pak, artinya 1,11% dalam sebulan terakhir itu artinya masih dalam level yang aman begitu ya? Meskipun rupiah bisa sampai 16.000 tadi dalam berita pengantar. Ya, memang rupiah menembus 16.000, level psikologis ini membuat cukup ramai ya di publik, bagaimana masyarakat melihat, oh akhirnya rupiah menembus 16.000 yang dianggap sebagai level psikologis. Namun jika kita telaah lebih lanjut, memang penyebab pelemahan rupiah ini bukan dari dalam negeri. Jadi tidak ada yang salah dengan ekonomi Indonesia, tidak ada yang salah dalam pengelolaan moneter maupun pengelolaan fiskal, namun lebih disebabkan oleh tekanan eksternal yang datangnya dari AS itu sendiri. Dan ini dirasakan secara global, terutama oleh mata uang negara berkembang, yang dalam 1 bulan terakhir itu mengalami arus keluar dana asing, karena dana ini kembali ke Amerika yang ternyata ekonominya masih cukup kuat hingga saat ini. Oke, berarti ada pengaruh secara eksternal yang ini menekan nilai tukar rupiah. Lantas kalau tadi dikatakan yang memengaruhi adalah bagaimana kebijakan ataupun juga kondisi yang terjadi di Amerika Serikat, sentimen apa saja yang perlu diwaspadai ke depannya Pak Emil, baik di internal maupun juga eksternal? Ya, jika kita lihat ke depan, terutama melihat lebih jauh ke 2025, setidaknya ada 3 sentimen utama yang perlu diwaspadai, dan ketiganya kebetulan memang sentimen global. Yang pertama itu adalah perkembangan data ekonomi AS, itu yang akan dirilis setiap pekan dan setiap bulan. Itu jika ekonomi AS semakin menguat ke depan dan tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan, ini dikhawatirkan bisa memperpanjang tekanan eksternal terhadap rupiah dan mata uang negara berkembang lainnya. Yang kedua adalah jika kebijakan-kebijakan dari Presiden baru AS yang akan dilantik di awal tahun depan, yakni Donald Trump, itu biasanya menimbulkan ketidakpastian, karena ada banyak sekali kejutan-kejutan yang akhirnya pasar biasanya menyikapi itu secara defensif. Uang akhirnya dikembalikan ke Amerika, dan itu menyebabkan pelemahan di berbagai mata uang global. Dan terakhir, itu adalah kebijakan stimulus dari Tiongkok. Karena Tiongkok ini diketahui akan segera mengeluarkan stimulus fiskalnya, dan jika stimulus itu cukup baik untuk membangkitkan ekonomi Tiongkok, ini justru bisa berdampak positif terhadap rupiah, karena ini akan berdampak positif juga pada ekspor komoditas utama kita yang mayoritas itu negara tujuannya adalah Tiongkok. Oke, baik, ada 3 faktor eksternal yang perlu kita waspadai. Tentu nanti kita akan lanjutkan usai jeda Pak, kita akan berbicara soal bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dalam hal ini Bank Indonesia seperti apa. Dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
Kompas Bisnis kembali hadir saudara dan kita masih bersama dengan Chief Economist Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad. Pak Emil, kita lanjutkan kembali. Lalu Pak, bagaimana asesmen Anda terkait dengan efektivitas instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia terkini dan intervensi di pasar dalam menjaga stabilitas nilai tukar? Ya, mungkin pertama-tama kita mengapresiasi langkah BI yang mempertahankan tingkat suku bunga pada 6% pada rapat Dewan Gubernur bulan Desember ini. Memang kami nilai kebijakan tersebut cukup tepat di tengah tekanan global yang masih tinggi, bahkan cenderung meningkat ya di akhir tahun ini. Memang kemarin pasar memperkirakan, sebagian ada yang mulai memperkirakan BI dapat memotong suku bunga, namun sebagian termasuk kami juga memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan dulu, dan ternyata BI masih mempertahankan. Maka kami lihat di sini komitmen BI untuk menjaga stabilitas rupiah itu masih sangat kuat. Di samping kebijakan suku bunga, kita juga lihat ada beberapa kebijakan moneter lain ataupun operasi moneter lain itu yang difokuskan pada stabilisasi rupiah, seperti misalkan tetap diterbitkannya dan bahkan diperbesar itu penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Ini yang mana kalau kita lihat data terakhir itu sudah mampu menyerap sekitar 244 triliun dana investor asing hingga bulan November lalu. Dan kemudian juga kita lihat bahwa dalam 1 bulan terakhir ini instrumen SRBI sebagai operasi moneter yang saat ini sifatnya itu adalah untuk menjaga stabilisasi rupiah, itu kita lihat mampu mentransmisikan kenaikan suku bunga SRBI ini ke pasar SBN, sehingga menjadikan pasar SBN Indonesia tetap menarik. Mungkin data kita lihat sejak awal Desember itu yield dari SBN tenor 5 tahun itu sudah naik sekitar 0,29% atau 29 basis point, dan untuk tenor 10 tahun itu naik sekitar 0,17% atau 17 basis point. Kenaikan SRBI rate kemudian kenaikan yield SBN di pasar ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan attractiveness atau daya tarik dari aset keuangan domestik, sehingga diharapkan arus dana investor asing itu kembali masuk ke dalam negeri. Oke, masih punya daya tarik tentunya, ini bisa diharapkan bisa terus dikembangkan bagaimana untuk menjaga tentunya tadi stabilitas nilai tukar. Pak Ipil, lalu bagaimana proyeksi Anda terhadap nilai tukar rupiah ke depan? Ya, terkait dengan proyeksi nilai tukar, kami masih optimis. Pada dasarnya fundamental ekonomi Indonesia, kemudian kondisi neraca eksternal Indonesia ini menunjukkan rupiah ini masih berhak untuk menguat ke depan. Kami melihat peluang penguatan akan semakin membesar seiring meredanya nanti kekhawatiran akan ekonomi AS yang kuat dan juga kekhawatiran akan tetap tingginya suku bunga The Fed di AS sepanjang 2025 mendatang. Memang mungkin di akhir tahun ini tekanan masih ada, pasar juga sebagian di luar sana masih dalam mode liburan akhir tahun ya, sehingga mungkin dalam waktu dekat penguatan belum akan terjadi, namun kita tetap memperkirakan hingga pertengahan tahun 2025 itu rupiah mampu berada di bawah 16.000, dan kemudian di akhir tahun 2025 proyeksi kami menunjukkan rupiah berpeluang menguat ke arah 15.450. Nah itu tadi, kalau yang di pertengahan itu apa sentimennya yang bisa mendukung dengan penguatan nilai tukar rupiah itu tadi, Pak Emil? Ya, pada dasarnya kalaupun kita anggap misalkan kondisi ekonomi domestik itu status quo, tidak ada perubahan. Jika kita menilik balik ya ke bulan September lalu, itu dengan kondisi ekonomi yang kurang lebih sama, rupiah bisa mencapai level 15.100. Itu menguat kita salah satu mata uang terbaik di Asia, bahkan di antara negara berkembang lainnya di bulan September lalu. Apa yang terjadi di bulan September itu pada saat kekhawatiran akan kondisi eksternal, baik itu The Fed, kemudian kekhawatiran akan data ekonomi AS itu sedang mereda. Jadi jika kekhawatiran global, tekanan global ini mereda, ini kita sangat optimis bahwa rupiah itu bisa kembali menguat mendekati ke arah level yang pernah dicapai sebelumnya. September lalu kita bisa mencapai 15.100, dan kondisi ekonomi, kondisi neraca eksternal Indonesia pada dasarnya hari ini dan ke depan kita perkirakan kurang lebihnya akan sama dengan posisi di September lalu, sehingga peluang untuk penguatan itu masih terbuka lebar. Oke, masih ada optimistis ke depan meskipun tadi kembali lagi masih sempat tertekan di bulan Desember ini. Pak Emil, jadi ke depan kebijakan apa yang harus ditempuh dan diperkuat tentunya oleh Bank Indonesia bersama dengan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Ya, jika kita
meyakini bahwa penyebab dari pelemahan rupiah ini pada dasarnya di 1 bulan terakhir itu adalah faktor eksternal, berarti memang peran serta BI ini lebih krusial untuk menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek. Nah, memang dalam jangka pendek BI tentu bisa mempertahankan dulu tingkat suku bunganya sampai dengan nanti tekanan eksternal global. Ini kita lihat penting karena menjaga interest rate diferensial atau selisih suku bunga antara BI rate dengan Fed rate, ini kami nilai penting untuk tetap menjaga pasar keuangan domestik Indonesia atraktif di mata investor asing. Selain itu, operasi moneter yang selama ini sudah efektif seperti instrumen SRBI, ini kami nilai dapat dipertahankan tingkat suku bunganya maupun secara size ya untuk mempertahankan atraktiveness dari pasar keuangan domestik. Nah, dengan demikian, ini diharapkan bahwa jika tekanan ini masih berlanjut sampai dengan awal tahun depan, itu arus keluar dana asingnya akan lebih minimum. Tidak seperti apa yang terjadi mungkin sejak awal Desember kita mengalami capital outflow ya, arus keluar dana asing. Itu yang kita lihat solusi jangka pendek yang memang peran BI lebih krusial di sini. Langkah-langkah yang diambil kami nilai sudah tepat, tinggal dilanjutkan saja ke depan karena menurut kami mode defensif dari BI ini terhadap rupiah, pro stability, menjaga stabilitas dari rupiah itu sendiri kami nilai sudah tepat dan sudah efektif. Nah, nanti PR jangka panjangnya justru ada di sisi pemerintah. Ini bagaimana strategi pemerintah, strategi kebijakan ekonomi itu untuk menjaga neraca eksternal Indonesia. Salah satunya adalah neraca transaksi berjalan. Karena ini yang akan menentukan nanti performa rupiah dalam jangka panjang. Apa saja kebijakan-kebijakan yang dapat diambil, misalkan contohnya adalah kelanjutan dari kebijakan hilirisasi yang berbasis pada penambahan nilai tambah dari produk ekspor Indonesia. Yang kita biasanya ekspor masih bahan mentah, biji mentah, ini kemudian kita olah dulu di dalam negeri. Sehingga nilai tambahnya nanti akan muncul di dalam negeri dan kita ekspor itu lebih besar. So far sudah berjalan di komoditas nikel, ini kita harapkan akan terus dilakukan ke depan dan juga diperluas ke komoditas lainnya. Kemudian kebijakan lain misalkan kita mulai beralih transisi dari ketergantungan pada bahan bakar minyak ya yang berbasis impor karena kita hari ini masih net importer dari minyak. Itu kita bisa beralih menuju energi yang bersih seperti listrik yang bersumber dari renewable energi yang diproduksi di dalam negeri. Ini akan memperbaiki nanti neraca perdagangan kita karena nanti ketergantungan kita pada minyak impor itu dapat berkurang. Dan terakhir mungkin lebih kepada perbaikan dari neraca jasa karena kalau kita lihat beberapa neraca jasa Indonesia ini masih belum pulih setelah Covid ya, seperti neraca jasa pariwisata ataupun jasa transportasi barang ini masih tercatat defisit. Nah, ketika nanti pemerintah bisa perlahan-lahan nanti memperbaiki neraca eksternal Indonesia lebih kuat lagi, diharapkan nanti ketika ada situasi eksternal apapun, rupiah selalu bisa menjadi mata uang terbaik di Asia. Kurang lebih seperti itu, Mbak Okta, solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diambil oleh BI dan pemerintah. Oke, ada strategi yang perlu disiapkan tidak hanya dari pemerintah tapi juga tentu kita tunggu bagaimana nanti kebijakan apa yang diambil oleh Bank Indonesia termasuk juga saat ini dengan mempertahankan suku bunga yang dianggap tepat dan tadi juga ada optimistis bahwa rupiah bisa akan menguat di pertengahan tahun meskipun saat ini ya kita harus bertahan terlebih dahulu dengan kondisi rupiah saat ini tentu akan ada cara-cara yang diambil oleh Bank Indonesia untuk bisa memperkuat atau menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terima kasih Chief Ekonomis Bahana TCW Investment Management Mas Emil Muhammad sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Selamat pagi.